Three, two, one. Teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Margareta Kamela, mahasiswi semester 4 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Nah, di video kali ini saya akan melakukan asuhan keperawatan gerontik pada lansia dengan gangguan mobilitas fisik. Nah, teman-teman, video ini merupakan video tugas keperawatan gerontik sebagai salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir semester. Selamat menyaksikan. Yo Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amel, saya mahasiswi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan semester 4 Universitas Katolik Indonesia. Nah, Opa, di sini saya akan melakukan pengkajian gerontik. Tujuannya untuk mengenali masalah pada Opa. Untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah Opa bersedia? Bersedia. Ya, terima kasih banyak Opa. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Opa siapa? Yohanes. 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 Hordan Yohanes. Opa biasa dipanggil Opa. Ya. Oh, Opa Yan. Oke, Opa Yan. Nah, alamat tempat tinggal Opa? Kasama. Pekerjaan Opa sebelumnya? Pensiunan guru. Apa Opa masih ingat tempat tanggal lahirnya? 1957. Tanggal berapa Opa? 31 bulan 12. 31 bulan Desember. Pendidikan terakhir dari Opa? SMA. Untuk umur, sekarang berumur? Kurang tua apa 65? Kalau Opa sekarang berusia berapa? 65 tahun. Nah, 65 tahun. Sukunya? Suku Manggarai. Agama apa? Katolik. Untuk penghasilannya apa? Istrinya apa? Oliva Simir. Biasa dipanggil Ibu Yuli. Alamat sama ya Pak ya, Kasama. Itu pekerjaannya Pak? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. IFP rumah tangga. Pendidikan akhir di SD. Oke. Umurnya sekarang dari apa? 25. 25 tahun. Oke, Opa, selanjutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan keluhan yang Opa rasakan, bagaimana? Sakit. Kalau boleh tahu Opa sakit di bagian mana, Opa? Kaki. Nyeri di bagian Tangan kaki. nyeri di bagian tangan dan kaki. Untuk tangan dan kakinya, apakah kedua tangan kiri dan kanan sekaligus, begitu juga dengan kaki kiri dan kanan sekaligus, atau salah satu sudah? Kedua-duanya. Oh, kedua-duanya. Apa hanya itu yang Opa rasakan? Kaki. Apa Pak? Kaki. Baik Opa, untuk keluhan yang Opa rasakan sekarang bagaimana Pak? Opa merasakan Yang kaki. Dua tangan ke rumah. Cari nama. Tidak kuat. Tidak bisa untuk mengangkat sendok. lemah. Kaku, apakah kaku Pak? Kaku. Sama kuat itu. Nyerinya apa? Opa merasa sakit? Semua itu kan pengaruh itu marah. Hanya lemas saja Opa? Oke. Lemah.
Kalau kakinya Pak? Itu deh. Tidak bisa berdiri. Susah. Susah Susah berdiri. untuk berdiri. Berdiri. Apakah terasa sakit jika jalan Pak? Cepat capek. Cepat capek. Ya Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan apakah di dalam keluarga Pak ada yang memiliki riwayat masalah kesehatan, misalnya seperti masalah kesehatan fisik, contohnya diabetes, hipertensi. Tidak ada Pak? Tidak ada. Terus saya ingin bertanya berkaitan dengan perasaan Opa tentang diri sendiri itu bagaimana? Apakah Opa merasa tidak percaya diri karena keadaan yang Opa rasakan sekarang? Karena sakit deh. Merasa tidak percaya diri karena sakit. Lalu bagaimana hubungan Opa dengan keluarga ataupun dengan orang sekitar? Baik. Baik. Ya. Apakah ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan dari orang-orang sekitar, Pak? Tidak. Tidak ada. Nah, apakah Opa merokok, menggunakan obat-obatan atau minum alkohol, Pak? Opa merokok? Merokok. Apakah Opa sering minum alkohol? Untuk teman-teman. Dulu minum, sekarang sudah berhenti. Apakah Opa mengikuti pola hidup yang sehat seperti olahraga dan makan makanan sehat, Pak? Guru atau kepunan. Dulu sering, tapi semenjak sakit sudah tidak pernah lagi berolahraga. Semakin. Tidak, oke. Kalau dulu Opa, kalau biasanya olahraga itu berapa kali dalam satu minggu, Pak? Ayo kurang tiap hari bisa. Oh, karena guru olahraga jadi tiap hari. Ya? Tiap hari bisa dapat. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya Pak. Apakah ada situasi atau kondisi tertentu dalam beberapa waktu ini sehingga menimbulkan ini kaki dengan tangan sulit untuk bergerak, Pak? Seperti pernah jatuh atau akhir-akhir ini tidak jatuh, tidak. Oke, pernah jatuh. Tapi Opa pernah jatuh, Pak? Cuma bertipe. Jatuh. Cuma sakit. Sebelum sakit jatuh. Itu apakah Opa dan keluarga selama ini pernah ikut rekreasi, maksud pernah pergi rekreasi, misalnya pergi kemana? Tidak pernah, Pak? Terus Opa punya rekreasi, bentuk rekreasi di rumah itu apa, Pak? Hanya ngobrol dengan nonton TV ya, Pak? Nonton TV dan bercerita, Pak ya? Bercerita dengan saudara, dengan keluarga. Untuk kesehariannya Opa selama ini, Opa biasa melakukan apa? Hanya nonton di rumah. Hanya nonton saja, Kak. Kedua jadi. Menjelak. Nonton di rumah saja karena sulit untuk berjalan, Pak. Nah, untuk sekarang yang Opa rasakan, Bapak, bagaimana? Apakah Bergerak.
Jalan seperti biasa. masih seperti biasa Pak, susah untuk bergerak kakinya Bapak. Baru perubahan. Untuk kakinya apa yang paling sulit digerakkan itu kaki bagian apa Pak? Mereka udah angkat. Sulit untuk diangkat, susah Pak. Masa kaku. Beliau bisa pelan-pelan baru jalan. Apakah Opa ada riwayat penyakit dahulu, misalnya Opa dulu pernah mengidap hipertensi? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalau untuk pekerjaannya kira-kira Opa waktu muda kerja sebagai apa? Apakah pernah bekerja di mengangkat berat atau apa? Pernah kerja proyek. Pernah kerja proyek? Kalau boleh tahu Opa itu proyek dia punya pekerjaan Opa, apakah mengangkat yang berat-berat? Apa ini saya ingin bertanya berkaitan dengan bagaimana sebelum sakit Opa biasanya melakukan aktivitas apa saja selama sakit? Tidak ada, berarti sebelum sakit tidak ada Opa ya? Pernah pensiun, sebelum pensiun pernah. Sebelum sakitnya tidak ada, palingan pergi ke rumah tetangga Opa, pergi ke rumah keluarga. Kira-kira waktu mulai susah digerakkan untuk tangan dengan kakinya Pak sampai sulit sekali untuk berjalan itu semenjak kapan Pak? Sejak tahun 2021. Berarti sudah 3 tahun lebih, hampir 3 tahun lebih. Lalu apakah Opa merasa cemas karena sakit yang cemas? Untuk minum airnya Opa berapa kali sehari? Hanya 3 kali juga Pak? 3 gelas, oke, 3 gelas dalam sehari. Berarti 3 gelas ini Opa pagi sebelum pagi setelah bangun tidur harus makan siang. Makan malam ya Pak? Berarti 4 gelas dalam sehari. Nah untuk BAB tadi dengan BAK-nya buang air kecil dengan buang air besar ya tadi normal Pak. Untuk buang air kecilnya Pak dalam 1 hari itu berapa kali Pak? 4 kali dalam sehari Pak buang air kecil. Untuk BAB-nya Pak dalam 1 minggu. 1 kali dalam 1 hari itu setiap hari. Berarti dalam 1 minggu Pak 7 kali. Artinya 1 kali dalam sehari. Ya, sekarang saya ingin bertanya berkaitan dengan kemampuannya Opa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Misalnya pada saat Opa makan, minum, pergi ke WC, ataupun pergi jalan di depan rumah, apakah Opa itu pada saat makan itu apakah Opa makan sendiri atau ada bantuan dari orang lain Pak? Makan sendiri, berarti masih bisa untuk pegang sendok Pak? Ada juga bantuan. Masih bisa makan sendiri. Makan sendiri dan dibantu Pak. Tapi pada saat pegang sendok ataupun barang yang berat, kita rasa kaku Pak, tangannya kaku, rasa kaku. Gemetar kalau pegang Pak, sulit untuk kaku Pak. Kalau untuk pergi ke WC selalu dibantu ya? Dibantu.
waktu berdiri Waktu berdiri dengan duduk selalu dibantu. Berarti hampir sebagian besar aktivitas Opa dalam sehari kesehariannya Opa itu selalu dibantu oleh istri Opa ya. Terima kasih Opa. Baik Opa, terima kasih banyak atas waktunya. Sebentar saya akan datang lagi untuk melakukan intervensi pertama berkaitan dengan masalah yang Opa hadapi tadi. Berdasarkan hasil pengajian yang telah saya lakukan tadi, di mana untuk aktivitas sehari-hari dari Opa ini sebagian besarnya itu dibantu oleh orang lain ataupun oleh keluarga ataupun oleh istri dari Opa. Sehingga sebentar saya akan melihat dulu sejauh mana permasalahan yang Opa alami, sehingga kita bisa menerapkan intervensi yang tepat berkaitan dengan masalah yang sedang Opa alami sekarang ini. Sebelumnya terima kasih banyak Opa. Nah, setelah dilakukan pengkajian, didapatkan beberapa keluhan-keluhan yang dirasakan oleh klien berkaitan dengan permasalahan yang sedang dialami. Adapun data subjektifnya, klien mengatakan sulit menggerakkan tangan bagian kanan dan kiri, begitupun juga dengan bagian kakinya, baik kaki kiri maupun kaki kanan. Lalu merasa capek, salah. Nah, setelah dilakukan pengkajian terhadap klien, setelah dilakukan pengkajian terhadap klien, didapatkan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh klien berkaitan dengan masalah yang sedang dialami oleh klien. Di mana untuk data subjektifnya, klien mengatakan tangan bagian kanan dan kiri ataupun ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya itu lemah, kaku, susah untuk berdiri dan cepat capek. Nah, adapun data objektif yang didapatkan yaitu di mana sendi kaku, yang kedua gerakan relatas, dan yang ketiga fisik lemah. Adapun masalah yang dihadapi oleh klien yaitu gangguan mobilitas fisik. Penyebabnya atau etiologi yang pertama karena ketidakbugaran fisik. Nah, ketidakbugaran fisik ini dikarenakan oleh faktor usia, di mana usia klien sudah semakin menua sehingga terjadinya penurunan fungsi tubuh. Lalu yang kedua penurunan massa otot, yang ketiga penurunan kekuatan otot, dan yang keempat yaitu disebabkan oleh kekakuan sendi. Jadi, diagnosa keperawatan yang diangkat berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh klien yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan ketidakbugaran fisik, penurunan massa otot, Jadi, diagnosa keperawatan yang diangkat berdasarkan kasus yang dialami oleh klien yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan ketidakbugaran fisik, penurunan massa otot, penurunan kekuatan otot, dan kekakuan sendi. Oke, untuk intervensi yang diterapkan pada klien dengan gangguan mobilitas fisik, di sini saya menggunakan standar intervensi keperawatan Indonesia, di mana di sini saya akan menerapkan dukungan mobilisasi. Nah, dukungan mobilisasi ini merupakan memfasilitasi pasien untuk meningkatkan aktivitas pergerakan fisik. Adapun tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, observasi. Saya akan mengidentifikasi adanya nyeri ataupun keluhan fisik lainnya. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, sejauh mana klien ini melakukan gerakannya. Adapun tindakan terapeutik yang akan saya berikan yaitu memfasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya pagar di bagian tangga untuk memudahkan klien menaiki dan menuruni tangga.
Lalu libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Dan tindakan edukasi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Yang kedua, menganjurkan melakukan mobilisasi dini. Lalu yang ketiga, mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Misalnya, duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Itu dua trik ya. Adapun untuk kriteria hasil setelah saya melakukan intervensi kepada klien, yaitu melakukan asuhan keperawatan kepada klien, kriteria hasil yang saya ambil di sini saya menggunakan standar luaran keperawatan Indonesia, di mana di sini kriteria hasilnya yang pertama pergerakan ekstremitas yang meningkat dengan skala 5, di mana skala 1-nya menurun, skala 2-nya cukup menurun, skala 3-nya sedang, dan skala 4 cukup meningkat, serta skala 5 yaitu meningkat. Di sini saya menginginkan klien ini berada di rentan skala 5, yaitu pergerakan ekstremitasnya meningkat. Lalu yang kedua, kekuatan ototnya juga meningkat, lalu nyerinya menurun di skala 5, di mana skala 1-nya meningkat, skala 2 cukup meningkat, skala 3 sedang, skala 4 cukup menurun, dan skala 5 menurun. Jadi di sini saya mengharapkan supaya nyeri yang dirasakan oleh klien yaitu berada di skala 5, yaitu menurun. Lalu kaku sendi di sini saya mengharapkan supaya kaku sendinya ini menurun, di mana skala 1 itu meningkat, skala 2 cukup meningkat, skala 3 sedang, skala 4 cukup menurun, dan skala 5 itu menurun. Dan kelemahan fisiknya menurun, di mana skala 1 itu meningkat, skala 2 itu cukup meningkat, skala 3 sedang, skala 4 cukup menurun, dan skala 5 menurun. Jadi itulah kriteria hasil yang saya harapkan pada klien. Selamat sore. Nah, berdasarkan kesepakatan kita tadi pagi, di mana sore ini saya datang lagi untuk melakukan berdasarkan keluhan-keluhan yang telah Opa sampaikan tadi berkaitan dengan permasalahan yang Opa hadapi tadi, di mana segala aktivitas Opa itu selalu dibantu oleh keluarga. Opa itu merasakan lelah, bahkan sulit untuk melakukan pergerakan pada tangan maupun pada kaki. Nah, di sini Opa, setelah saya melakukan pengkajian, melakukan analisa data, dan mengangkat diagnosa keperawatan, maka intervensi yang saya angkat yaitu dukungan mobilisasi. Nah, langsung saja Opa. Pertama, saya akan mengidentifikasi apakah Opa mengalami nyeri ataupun ada keluhan fisik lainnya yang Opa rasakan, seperti kaku. Kaku Di bagian mana Pak? Tangan pinggang, Coba diangkat. pergelangan dulu, dengan kaku. kaku baru berat. Oke. Lalu di sini kita harus melibatkan keluarga untuk membantu Opa dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Jadi Oma bisa bantu Opa kalau Opa mau ke kamar kecil, mau kemana, Harus dituntun. harus dituntun. Nah, saya mengedukasi Opa untuk menganjurkan melakukan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Jadi Opa bisa saja misalnya dari tempat tidur perlahan-lahan jalan, lalu pindah lagi ke kursi duduk, habis itu pindah lagi ke ruang tamu secara perlahan-lahan supaya bisa membantu Opa untuk menggerakkan otot kaki supaya tidak terjadi kaku. Baik, setelah dilakukan implementasi berkaitan dengan intervensi yang telah direncanakan pada klien, di mana hasil akhir yang didapatkan masih belum mendapatkan perubahan, jadi intervensi tetap dilanjutkan. Itulah video asuhan keperawatan gerontik pada lansia yang telah saya lakukan. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.